Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto ya. Masih cukup menarik di mana market cukup volatile dalam beberapa hari terakhir. Teman-teman mungkin bisa lihat dalam video terbaru kita juga. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa data-data ekonomi yang memang baru rilis beberapa menit yang lalu sebenarnya ya, belum sampai 1 jam. Berikut juga nanti kita akan melihat analisa teknikal untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin yang menurut saya masih berpotensi atau memang lagi naik juga untuk saat ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Dimana untuk hari ini market kita bisa lihat mengalami kenaikan 2,6%, Bitcoin di area 23.200 kembali gitu ya, di area 2,8%, Ethereum di level 4,4%, BNB 2,7%, XRP 2,2%. Rata-rata ini baru mengalami kenaikan juga dalam beberapa jam terakhir karena memang datanya baru rilis juga gitu ya. Kita lihat ada Aptos mengalami kenaikan, eCash, ada Phantom, GMT dan beberapa kripto lainnya yang memang lagi naik kembali. Apakah ada yang koreksi? Ada beberapa gitu ya, tapi rata-rata ini stablecoin saja. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level neutral ya, di level 54. Seperti itu ya, belum ke dalam fase greedy. Dalam bear rally ini kalau kita perhatikan, kita belum ada di dalam fase greedy juga ya. Kita akan masuk sekarang ke dalam update-nya. Nah, data apa yang baru rilis? Yang baru rilis adalah data GDP ya, yaitu kita lihat gross domestic product-nya untuk Amerika, karena kita melihat untuk Amerika sendiri gitu ya. Fokusnya adalah Amerika sebagai nation atau negara yang memang menjadi acuan hampir semua negara, di mana GDP-nya dia naik 2,9%. Dan ini sebenarnya lebih tinggi dari expectation. Artinya secara ekonomi mereka udah lebih stabil kembali. Gitu ya kalau kita lihat dari Amerika. Seharusnya dari berita ini artinya dengan ekonomi Amerika mulai stabil, ini good news gitu ya. Kalau kita lihat beberapa data lagi yang kalau kita perhatikan ya. Coba di sini ya kita lihat. Tadi ini ada GDP ya, GDP quarter on quarternya, di mana forecastnya 2,6%, tapi secara actualnya mereka naik 2,9% seperti itu. Jadi ini pertanda bahwa ekonomi masih strong. Initial jobs claim-nya juga mengalami hal serupa. Kalau kita perhatikan, ini adalah persentase atau jumlah individu yang bisa dibilang yang lapor bahwa mereka ini nggak ada pekerjaan, unemployment ya, unemployed. Dimana secara forecast 205.000, tapi actualnya 186.000. Jadi ini kembali lagi, ini menjadi tanda bahwa sebenarnya market Amerika masih cukup strong. Ada sisi positifnya. Sisi positifnya ekonomi mulai kembali bagus gitu ya. Tapi sisi negatifnya bisa dibilang the Fed ini mulai naikin suku bunganya ya, mulai menaikkan suku bunganya. Apakah ini pertanda bahwa dia akan lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga? Gitu ya. Kenapa mereka bisa lebih agresif? Karena mereka melihat oke, ekonomi mulai bertumbuh, mungkin waktunya kita naikin suku bunga lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau saya rasa untuk FOMC di bulan Februari sendiri gitu ya, 1 Februari, kemungkinan seharusnya the Fed akan menaikkan 25 basis point ya. Dari sini saja dari persentase kita bisa lihat 98,1% gitu ya. Ini favor untuk naik 25 basis point. Kenapa nggak 50 basis point? Karena the Fed mungkin melihat bahwa penurunan dari CPI juga. CPI dalam beberapa bulan terakhir udah mulai trending down. Walaupun ekonominya strong, tapi CPI udah mulai menurun. Ini membuat the Fed mungkin lebih ke arah pelan-pelan, nggak akan terlalu agresif. Dan ini menjadi pertanda bagus sebenarnya untuk ya aset-aset beresiko seperti kripto maupun saham juga gitu ya, New York Stock Exchange seperti acuan kita. Jadi ini adalah alasan kemungkinan kita lihat di minggu depan kenaikannya mungkin ya 25 basis point. Kalau 50 basis point bagaimana? Saya rasa kalau 50 basis point itu market mungkin akan blood lagi gitu ya, mungkin akan mengalami penurunan juga. Nah, next up yang kita mau bahas Tesla ya. Kalau kita Bitcoin, ini Bitcoin sempat ada naik, bisa dibilang fake out ya. Kenapa? Karena dia naik sampai 23.700 ya. Kenapa nih Bitcoin bisa naik? Ini dikarenakan laporan dari Tesla, di mana balance sheet Tesla memperlihatkan bahwa digital asetnya dia yang dia holding adalah 184 juta per 31 Desember 2022. Dan artinya Tesla ini sebenarnya belum menjual Bitcoin mereka kembali. Itu jadi belum ada nggak ada penjualan sama sekali dengan Bitcoin holdingnya. Mereka tetap holding Bitcoin. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka udah naik 38% dari tahun lalu. Kenapa? Karena Bitcoin sudah rally kan. Dari Januari sampai sekarang kita bisa lihat secara time frame daily ya.
Di sini saya close volume 1 Januari. Naik 48%, 40% ya untuk saat ini. Seperti itu. Next up. Oke, ini dari crypto.com ya. Crypto.com walaupun kita di dalam bear market tetap bisa dibilang mereka marketingnya cukup kuat ya. Di sini dari PSG, kalau teman-teman familiar dengan sepak bola gitu ya, di stadionnya masih strong secara marketingnya. Nah, kita mau bahas altcoin ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat untuk altcoins, di mana kita lihat ada COTI ya. Kita sempat rekomend COTI dalam beberapa video terakhir. Kalau teman-teman lihat, nah 3 kripto berpotensi di Januari ya. Ini 9 hari lalu. Dan kalau kita lihat secara COTI price untuk hari ini, ya, ini COTI cukup mengalami kenaikan yang signifikan sekali gitu ya. Kalau kita lihat, ini kalau kita lihat, ini COTI naik 80%. Gitu ya, 80% mengalami kenaikan. Ini dikarenakan Jet stablecoin-nya dia mulai launching. Apakah COTI masih bisa mengalami kenaikan lagi? Kita nggak ada yang tahu, tapi saya rasa target sebenarnya ini possible terjadi ya. 0,1324 untuk break high ini. Kita lihat COTI sekarang udah break previous high sebelumnya. Ini pertanda bagus juga, masih trending up, tapi ini lebih karena untuk secara short term-nya juga untuk COTI gitu ya. Kita lihat juga. Nah, untuk Jet stablecoin punya update di sini kita lihat, we are pleased to share another update about Jet progress. The launch is scheduled for next week. Jadi minggu depan Jet ini akan launching. Ini adalah stablecoin di dalam Cardano punya network gitu. Jadi ini ya pertanda bagus untuk COTI sebagai issuer maupun untuk Cardano. Oke. COTI juga baru rilis, mereka punya bisa dibilang visi roadmap gitu ya. Ada Jet stablecoin, ada G-COTI, Treasury 2.0, COTI Pay, lalu ada COTI V2. Jadi ya ini strong. Saya belum lihat lebih detail lagi mengenai mereka punya roadmap. Di sini ada Medium postnya. Tapi ini perlu diperhatikan juga COTI sebagai low cap altcoin gitu ya. Next kita lihat juga FTM. FTM masih mengalami strong uptrend dan kita lihat dari sini bahwa FTM just surpass 41 juta unique address. Jadi ya secara address memang dia mengalami kenaikan dan memang secara harga pun FTM juga lagi terbang bisa dibilangnya dalam beberapa hari terakhir. Ini menunjukkan penguatan, tapi ya harus was-was juga hal seperti itu ya kalau misalnya dia lagi mengalami kenaikan yang cukup pesat. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tapi tangan teman-teman. Oke. Kita lihat dari sini. Kalau kita untuk Bitcoin, ini pertanda bagus karena kita lihat Bitcoin kembali mengalami positive movement lagi di sini. Kemarin kita sempat bilang dia mungkin ada potensi untuk skenario testing ke area ini dan memang dia sempat testing ke area resistance, ke area supportnya, lalu kembali breakout lagi. Sekarang sudah berada di dalam box lagi. Kalau kita lihat secara time frame 2 jam, ini sempat ke konsolidasi di area box yang kita sempat buatkan juga gitu ya, yaitu area level 22.900. Namun sekarang mulai pump kembali, mulai mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat secara time frame seperti ini atau kita lihat movement dari Bitcoin, logically yang make sense kalau kita lihat ini, saya melihat potensi sebenarnya untuk Bitcoin koreksi dulu. Gitu ya. Mungkin koreksi seperti ini. Gitu ya. Dimana dia koreksi, mungkin dia swap low-nya di sini ya. Di sini kan ada liquidity di bawah. Banyak orang mungkin taruh stop loss di area ini. Jadi mungkin dia akan turun, hit stop loss di sini, baru pump ke atas. Ini cukup safe sebenarnya hal ini terjadi gitu ya. Kalau misalnya hal ini potensi seperti ini terjadi, biasanya kita entry di area ini pada saat dia retest stop loss di bawah sini gitu ya, untuk Bitcoin kembali lagi mengalami kenaikan. Nah, namun pertanyaannya adalah apakah Bitcoin akan kembali akan mengalami down seperti ini? Cukup ya ada kemungkinan gitu ya, tapi kalau kita dengan tren sekarang ya bisa jadi Bitcoin terus berlaju sampai area level 24.000 pun ada kemungkinan juga ya, walaupun di saat skenario seperti ini bisa bilang indecision zone, dimana zona yang cukup susah kalau teman-teman mau ditradingkan gitu. Apakah short atau long di sini? Ini susah. Kita mau lihat kita long pada saat di area support ataupun short di area resistance. Dan kalau lihat saat ini sebenarnya potensinya ya kita lebih baik menunggu long di sini atau short di area resistance-nya. Gitu ya, atau menunggu Bitcoin mengalami breakout kembali. Gitu ya. Tapi jangan ke fake juga karena kita lihat di sini Bitcoin kembali mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan lagi. Ini di time frame 1 jam ya, bukan menit. Jadi ini skenario untuk Bitcoin. Masih ada potensi rally, mungkin saya rasa 24.000, 25.000 pun masih cukup mungkin ya, walaupun kemarin kita sempat bilang bahwa secara kemungkinan mengecil gitu ya, tapi ini layak diperhatikan
gitu ya untuk Bitcoin. Nah, kita akan melihat juga untuk XPX bagaimana. Stock exchange ya, XPX secara time frame di sini dia masih, kalau kita lihat closing candle-nya ya. Closing candle-nya di sini kita lihat ya cukup positif juga di area resistance zone ini. Lalu ini open gap up juga, mungkin dikarenakan GDP yang cukup bagus, pertanda bagus juga untuk SPX seperti ini. Tapi kembali lagi, saya masih melihat ini potensi bear rally gitu ya. Terlalu soon kalau misalnya kita bilang oke, ini waktunya kita mengalami bull market kembali gitu ya. Tapi ada kemungkinan, walaupun saat ini kita lihat secara probabilitas saya masih melihat untuk ya ini hanyalah sebuah bear rally gitu ya untuk market crypto. Jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat untuk Bitcoin juga. Bitcoin dominance bagaimana? Bitcoin dominance, Bitcoin dominance trending down. Ini menarik, mungkin kita bisa melihat Bitcoin dominance kembali turun ke area ini. Kalau misalnya Bitcoin dominance bisa turun ke area seperti ini, mungkin altcoin mulai performing kembali, menjadi pertanda bagus gitu ya untuk Bitcoin dominance. Tadi kita mulai COTI. COTI kita sudah sempat bahas ya, COTI. Kita bahas Phantom. Phantom di sini. Nah, kita lihat kemarin kita sempat bahas Phantom. Dia breakout ya secara one day time frame pun. Di sini Phantom mengalami kenaikan cukup pesat ya. Adam NF pattern lalu breakout ke area sini. Target mungkin kita lihat di kisaran 0,52, apakah Phantom bisa break ke area tersebut atau tidak gitu ya, ke area setengah sen. Masih cukup berbahaya untuk di long gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau long ini pada saat kemarin dia breakout ya. Untuk saat ini sebenarnya lebih baik wait and see. Short pun juga cukup susah dengan momentum yang besar seperti ini. Karena kalau kita lihat volume, saya rasa volume Phantom juga cukup supporting ya. Ini volumenya juga cukup supporting untuk Phantom. Jadi ya secara trend dia masih positif gitu ya untuk Phantom. Target saya rasa di kisaran belasan sen kalau teman-teman ini untuk trading. Kalau secara Adam NF pattern yang kita sempat bahas kemarin seperti ini gitu ya. Ya potensinya sebenarnya untuk testing ke area 1,02 dolar gitu. Tapi ya apakah mungkin, karena di sini kalau kita dari saat ini naik kembali 110%. Ya. Jadi mungkin kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.